Saya Sri Julianingsi dari kelas Administrasi Bisnis 3D, Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai corak peluang lingkup dan analisis ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroekonomi. Di topik ini akan dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama itu adalah bab 1 mengenai bidang studi ilmu ekonomi. Di sini kita akan mempelajari mengenai yang pertama itu adalah masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang kedua ada definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya itu bagaimana. Yang ketiga itu adalah sifat-sifat teori ekonomi dan alat-alat apa yang digunakan untuk menganalisis dalam ilmu ekonomi. Yang keempat itu ada peranan ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Yang kelima, yang terakhir adalah ruang lingkup analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Pertama kita akan membahas tentang masalah ekonomi dan kebutuhan masyarakat untuk membuat pilihan. Kita selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan tentang cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Maka timbullah pertanyaan, apa yang diartikan dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Yang pertama itu adalah masalah kelangkaan atau kekurangan. Masalah ini berlaku karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi. Di satu pihak terdapat keinginan tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karena itu mereka perlu membuat pilihan. Selanjutnya adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa. Ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli atau yang disebut dengan kemampuan efektif, dan keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Selanjutnya pembahasan mengenai jenis-jenis barang. Yang pertama ada barang ekonomi, adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya, sedangkan barang cuma-cuma adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Yang kedua ada barang konsumsi, contohnya seperti makanan, pakaian, dan sepeda motor. Selanjutnya ada barang modal, contohnya seperti peralatan bengkel. Yang ketiga ada barang akhir, contohnya seperti roti. Dan ada juga barang setengah jadi, contohnya adalah tepung, gandum, dan lain-lain. Dalam teori ekonomi sendiri terdapat dua cara penggolongan. Yang pertama berdasarkan kepentingan barang dalam kehidupan manusia. Barang ini dapat dibedakan menjadi barang esensial, inferior, normal, dan juga mewah. Yang kedua ada berdasarkan cara penggunaan oleh masyarakat. Barang itu dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Yang kedua mengenai kebutuhan yang tidak terbatas, merupakan permasalahan yang secara umum dihadapi masyarakat karena manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Yang ketiga ada faktor-faktor produksi, adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia dan dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Masalah pokok selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan memproduksi. Di dalam masyarakat, faktor-faktor produksi yang tersedia relatif terbatas jumlahnya. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa jauh lebih rendah dari jumlah keinginan masyarakat. Setelah masalah pokok, selanjutnya adalah membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan agar sumber daya yang digunakan dapat menjadi efisien. Yang pertama adalah pilihan dalam konsumsi. Hakikatnya, kegiatan membuat pilihan dibagi menjadi segi penggunaan sumber-sumber daya dan segi mengkonsumsi barang-barang. Yang kedua adalah pilihan dalam produksi. Pengusaha akan selalu menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak. Yang ketiga adalah mengenai masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintahan. Pertama perlu dipahami terlebih dahulu tujuan dari kegiatan pemerintahan itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, selanjutnya mengatasi masalah pengangguran, dan menaikkan taraf hidup penduduknya, serta menyamaratakan pendapatan. Selanjutnya adalah mengenai pengertian definisi ilmu ekonomi. Profesor P.A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu, dan masyarakat untuk membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya
untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Setelah memahami definisi ekonomi, selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis analisis ekonomi. Jenis-jenis analisis ekonomi terbagi atas 3. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian itu sendiri. Yang kedua ada teori ekonomi, yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Yang ketiga ada ekonomi terapan, yaitu disebut juga sebagai teori kebijakan ekonomi yang menelaah tentang kebijakan apa saja yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Peran teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Selanjutnya adalah mengenai pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Selanjutnya adalah pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment. Selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama itu ada variabel. Variabel adalah hal-hal yang berkaitan satu sama lain, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Yang kedua itu ada asumsi atau pemisalan-pemisalan. Yang ketiga adalah hipotesis, adalah suatu pernyataan atau penjelasan mengenai variabel dan menjelaskan hubungan antara variabel itu sendiri. Yang keempat adalah membuat ramalan. Dengan membuat ramalan yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Selanjutnya mengenai alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan beberapa analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Yang pertama ada grafik. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva. Yang kedua adalah ilmu statistik. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai beberapa aspek kegiatan dalam kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya adalah mengenai peranan ahli dalam kebijakan ekonomi. Tindakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi meliputi 2 aspek, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua adalah menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam memikirkan cara untuk mengatasi masalah ekonomi, analisis yang dibuat haruslah meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada tujuan-tujuan dari kebijakan yang dijalankan. Yang kedua adalah cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah jenis pengorbanan yang harus dibuat. Dan yang keempat adalah apa akibat buruk yang mungkin berlaku jika kegiatan tersebut dilakukan. Dan yang terakhir adalah menjajaki langkah alternatif lain yang lebih baik. Selanjutnya adalah memahami mengenai pengertian mikroekonomi dan juga makroekonomi. Kita tentu sudah pernah dengar bahwa mikro itu berarti kecil. Dengan demikian, teori mikroekonomi dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kebalikan dari mikro itu berarti kecil adalah makro yang berarti itu besar. Makroekonomi merupakan keseluruhan kegiatan perekonomian. Ini bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi unit-unit kecil dalam kegiatan perekonomian. Di bab selanjutnya yaitu bab 2 mengenai pola kegiatan perekonomian, maka kita akan pelajari mengenai yang pertama adalah uang perdagangan dan spesialisasi. Yang kedua mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, dan yang ketiga mengenai sirkulasi dan pendapatan, serta yang keempat mengenai pasar, mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi, dan yang terakhir mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Secara garis besarnya, sistem ekonomi dapat dibedakan kepada 3 bentuk. Yang pertama adalah ekonomi pasar, merupakan perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Yang kedua adalah ekonomi campuran, merupakan sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah, sedangkan untuk sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi
kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Berikutnya adalah mengenai uang, perdagangan, dan juga spesialisasi. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis dalam 2,5 abad belakangan ini. Perubahan tersebut terbagi atas: yang pertama ada produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam suatu masyarakat yang masih relatif primitif. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian yang masih primitif dikenal sebagai istilah perekonomian subsisten. Unit-unit produksi terdiri dari keluarga petani tradisional dengan masih menggunakan alat-alat sederhana. Tingkat produktivitas juga masih relatif rendah dan tingkat produksi hanya cukup untuk kehidupan sederhana. Dalam perekonomian subsisten yang kedua ditandai dengan adanya perdagangan barter, yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Pola perdagangan perekonomian subsisten. Pada masa sekarang ini, perdagangan barter tidak lagi dilakukan. Pada kebanyakan perekonomian subsisten, uang telah dilakukan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar. Dengan adanya uang, maka langkah yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu barang menjadi lebih sederhana. Mereka hanya perlu menjual hasil produksinya di pasar, dan dengan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut, itu dapat membeli barang yang diinginkan. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Dalam membicarakan ciri-ciri dan pola kegiatan suatu perekonomian uang, akan diperhatikan dua aspek berikut. Yang pertama adalah ciri-ciri perekonomian uang dan peranan spesialisasi dalam mengembangkan perdagangan. Yang pertama, ciri-ciri perekonomian uang. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar dikenal sebagai perekonomian uang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang semakin menjadi lebih penting dalam perekonomian uang. Karena makin maju suatu perekonomian, maka makin penting peranan kegiatan perdagangan dalam perekonomian tersebut. Yang kedua adalah spesialisasi dan perdagangan. Contohnya hubungan antara tukang kayu, petani, dan tukang jahit. Mereka perlu melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang. Maka petani akan menghasilkan bahan makanan, tukang kayu akan menghasilkan peralatan pertanian dan juga peralatan rumah tangga, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Kebaikan dari spesialisasi ini yang pertama adalah mempertinggi efisiensi penggunaan sektor produksi. Dalam spesialisasi, seseorang akan bekerja sesuai keahliannya. Dengan cara ini, faktor-faktor produksi akan digunakan dengan lebih efisien. Yang kedua, mempertinggi efisiensi memproduksi. Maksudnya, apabila produksi ditingkatkan, maka biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi yang berlaku. Berarti, biaya produksi rata-rata bertambah rendah. Selanjutnya adalah mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah rumah tangga, merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan juga tenaga usahawan. Yang kedua adalah perusahaan, merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan juga jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah badan-badan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya adalah seperti departemen yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, dan kemudian pemerintahan daerah. Selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai sirkulasi aliran pendapatan. Corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian terdapat dalam suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram ini sendiri memberi gambaran tentang aliran-aliran. Yang pertama adalah faktor-faktor produksi, kedua mengenai pendapatan, ketiga mengenai barang-barang dan jasa-jasa, dan yang keempat mengenai pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis aliran wujud, di mana pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka aliran ini digambarkan seperti pada gambar di samping. Perekonomian dibedakan dalam sektor perusahaan dan juga sektor rumah tangga. Penawaran dan penggunaan faktor produksi mewujudkan aliran barang dan aliran uang. Dapat dilihat bahwa sektor perusahaan akan memberikan pendapatan kepada berbagai jenis sumber daya, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendapatkan upah dan gaji. Tanah akan mendapatkan sewa, modal akan mendapatkan bunga, dan keahlian keusahaan memperoleh keuntungan.
Aliran pertama adalah pengeluaran konsumsi, yaitu perbelanjaan masyarakat dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran ini adalah aliran dalam bentuk uang. Aliran lainnya adalah aliran barang, yaitu aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Gambar di samping menunjukkan interaksi antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dalam dua jenis kegiatan, yaitu yang pertama menentukan jenis barang dan jasa yang diperlukan. Yang kedua adalah menentukan bagaimana faktor produksi akan dialokasikan ke berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah mengenai pasar barang dan juga pasar faktor. Di pasar, pembeli dan penjual saling tawar-menawar untuk menentukan harga. Pasar merupakan tempat di mana pembeli dan penjual melakukan interaksi. Ini dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah pasar barang, merupakan tempat di mana para pembeli dan juga penjual dari sesuatu barang melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga. Yang kedua adalah pasar faktor, adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi. Mekanisme pasar. Ada beberapa kebaikan mekanisme pasar sehingga dapat mengalokasikan dan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. Yang pertama adalah pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat, yaitu dengan memberikan keterangan tentang harga barang dan sampai di mana besarnya permintaan kepada berbagai barang. Yang kedua adalah pasar dapat memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga adalah pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat adalah pasar dapat menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Harga faktor produk yang berbeda, tentunya didasarkan kepada permintaan. Yang kelima adalah pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di samping kelebihan, mekanisme pasar juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kebebasan yang tidak terbatas, menindas golongan yang lemah. Misalnya seperti pengusaha besar dapat mematikan usaha yang kecil. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi sangat tidak stabil, karena mekanisme pasar yang bebas membuat perekonomian menjadi tidak teratur. Yang ketiga adalah sistem pasar dapat menimbulkan monopoli, karena harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Yang keempat adalah mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Dan yang kelima adalah kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Eksternalitas adalah akibat samping atau buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi ataupun memproduksi. Selanjutnya adalah mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Sebelumnya, kegagalan pasar itu sendiri adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang pertama adalah menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu. Yang kedua adalah menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan juga stabil. Yang ketiga adalah mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar tidak melakukan praktik monopoli. Yang keempat adalah menyediakan barang bersama seperti halnya jalan raya, nomor polisi, dan tentara, serta penggunaannya harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Dan yang kelima adalah mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi masalahnya. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama adalah membuat peraturan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat berjalan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Yang kedua adalah menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah strategi dan langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Yang kedua adalah kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian. Contohnya seperti bunga bank dan jumlah edaran uang. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Contohnya seperti tindakan pemerintah menyediakan pendidikan untuk menghindari pengeluaran masyarakat yang sangat besar untuk pendidikan. Bab terakhir yang akan dibahas di video kali ini adalah bab 3 mengenai masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian.
Dalam bab ini, hal-hal yang akan diterangkan adalah mengenai yaitu 3 masalah pokok perekonomian, selanjutnya mengenai bentuk kurva batas kemungkinan produksi, dan yang ketiga mengenai kurva kemungkinan produksi dan masalah perekonomian, serta yang keempat mengenai pengangguran dan kelesuan pertumbuhan perekonomian, yang kelima mengenai sistem-sistem perekonomian, dan yang terakhir mengenai penyelesaian masalah ekonomi dalam berbagai sistem ekonomi. Mengenai masalah pokok dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama itu adalah apakah barang dan jasa yang harus diproduksi, bagaimana caranya untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, dan untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Itu akan dibahas lebih dalam di slide selanjutnya. Yang pertama, masalah pokok dalam perekonomian yaitu menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. Persoalan ini merupakan faktor utama yang akan menentukan corak penggunaan faktor produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Sangat banyak jenisnya, yaitu dari barang yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks. Masalah ini adalah akibat dan ketidakmampuan sumber daya untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat harus menentukan keinginan yang harus dipenuhi dan yang harus dikorbankan atau ditunda untuk memenuhinya. Dari pilihan tersebut akan menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Makin banyak suatu jenis barang yang akan dihasilkan, maka semakin banyak faktor produksi yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Masalah perekonomian yang kedua adalah menentukan cara barang itu diproduksi. Biasanya terdapat beberapa cara untuk menghasilkan suatu barang. Cara yang dipilih adalah cara memproduksi yang mampu untuk menciptakan barang dengan cara yang paling efisien. Salah satu faktor adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang sangat modern akan menaikkan efisiensi. Sebaliknya, jika permintaan tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik produksi lebih sederhana akan menjadi lebih efisien. Masalah pokok yang terakhir adalah menentukan untuk siapa barang itu diproduksi. Pertama adalah lihat dulu bagaimana cara pendapatan dari faktor-faktor produksi ditentukan, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat itu didistribusikan. Sekiranya jika pendapatan individu didasarkan kepada pembayaran untuk faktor produksi yang mereka miliki, maka masalah ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan akan timbul. Sebaliknya, untuk meratakan distribusi pendapatan, yang ditekankan biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem pajak. Untuk memecahkan masalah ini, harus dipikirkan bagaimana caranya untuk mendistribusikan pendapatan itu secara adil. Ketiga masalah ekonomi tadi dapat diterangkan dengan bantuan grafik. Grafik yang dimaksud adalah batas kemungkinan produksi atau kurva kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi di dalam angka. Ada 2 langkah untuk menentukan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi, yaitu yang pertama adalah membuat beberapa pemisalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian tersebut, yaitu adalah mengenai yang pertama semua faktor produksi yang sepenuhnya digunakan, yang kedua jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah, yang ketiga tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya, biaya kesempatan semakin meningkat. Yang kedua yaitu ada tingkat produksi yang dapat dicapai. Dari asumsi tadi, maka dapat ditunjukkan suatu hipotesis mengenai gabungan barang yang mungkin dihasilkan oleh berbagai gabungan faktor produksi yang digunakan. Kurva kemungkinan produksi adalah batas kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa, dapat ditunjukkan dengan grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi. Dengan menggunakan pemisalan-pemisalan dan juga angka-angka produksi barang, langkah pertama untuk melukiskan kurva kemungkinan produksi adalah dengan menentukan keadaan-keadaan. Gambar di samping adalah contoh dari keadaan-keadaan, kemudian yang di sebelahnya adalah contoh dari kurva kemungkinan produksi. Sedikit penjelasan untuk gambar di samping adalah keadaan titik A menggambarkan di mana jika tidak ada barang industri yang dihasilkan, sementara barang pertanian dihasilkan sebesar 5 unit. Selanjutnya adalah mengenai pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Pengangguran dimisalkan jika ada tenaga kerja yang menganggur dan faktor produksi tidak sepenuhnya digunakan. Apabila terdapat pengangguran di pekerjaan, maka faktor-faktor produksi lainnya tidak sepenuhnya digunakan. Maka gabungan barang-barang diproduksi tidak akan mencapai gabungan yang maksimum. Yang kedua mengenai penghamburan.
Contoh adalah dengan menempatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Keadaan seperti inilah yang dapat dipandang sebagai penghamburan dalam menggunakan faktor produksi. Kemudian mengenai tingkat produksi yang tidak tercapai. Pada contoh tadi jelas bahwa gabungan barang industri dan pertanian. Titik yang ditunjukkan oleh titik H gambar di samping adalah keadaan yang tidak dapat dicapai. Selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, faktor berikut dapat meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang. Yang pertama adalah efek pertambahan faktor produksi, yang kedua adalah mengenai kemajuan teknologi. Pembahasan yang pertama terlebih dahulu yaitu mengenai efek pertambahan faktor produksi. Gambar di samping menunjukkan perubahan kurva kemungkinan produksi sebagai akibat dari pertambahan faktor-faktor produksi dan juga kemajuan teknologi. Misalkan pada tahun 1955, kurva kemungkinan produksi adalah seperti ditunjukkan oleh kurva AF. Ini berarti tingkat produksi maksimum adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A atau B atau C ataupun D atau F atau mungkin F. Dan titik-titik lain pada kurva tersebut. Pada tahun 2005 dapat diharapkan bahwa faktor produksi akan bertambah jumlahnya dan tingkat teknologi menjadi semakin berkembang. Selanjutnya adalah mengenai kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Biasanya, kemajuan teknologi tidak sama pesatnya di berbagai sektor. Perkembangan teknologi yang berbeda ini di berbagai sektor menyebabkan kurva atas produksi berubah menjadi seperti gambar di samping. Dimisalkan kurva AB adalah kurva batas kemungkinan produksi. Kurva tersebut menunjukkan batas maksimum kombinasi produksi barang pertanian dan juga barang industri. Yang dapat dihasilkan perkembangan teknologi yang tidak sama dapat digambarkan oleh perpindahan kurva batas kemungkinan produksi dari AB menjadi PQ, di mana AP lebih kecil dari BQ seperti pada grafik di samping grafik 1 dan 2, di mana perkembangan teknologi hanya berlaku di sektor industri. Pembahasan terakhir adalah mengenai sistem-sistem perekonomian. Yang pertama ada sistem pasar bebas atau laissez-faire. Laissez-faire berasal dari bahasa Perancis, pada hakikatnya berarti biarlah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Sistem ini di mana anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Yaitu suatu sistem ekonomi di mana pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian dan tidak pula berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Sistem ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan dalam perekonomian. Sistem perekonomian selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran, merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Tujuan campur tangan pemerintah hanya sebatas untuk menghindari akibat yang kurang menguntungkan dari sistem pasar bebas. Yang ketiga adalah sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara komunis. Sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan di negara tersebut. Sistem ini berkeyakinan bahwa pemerintah akan dapat menjalankan fungsi dengan lebih efisien daripada yang dapat dijalankan dalam sistem pasar bebas.